Kan pada saat Pak Sekda usia remaja gitu, apa sih Pak yang masih terkenang sampai sekarang? Iya, remaja usia 12 tahun sudah masuk di Persita usia 12, Mhm. berikutnya usia 14 sudah masuk juga. 91 Podcast. 91 Podcast, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Halo, teman semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali 91 Podcast hadir kembali untuk Anda. Dan tentunya sudah lama pasti ya nunggu-nunggu siapa sih tamu kita lagi gitu. Nah, spesial eksklusif hari ini kita bersama dengan Bapak Sekda Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Maisal Rashid yang sudah hadir di sini menemani kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Eko dan teman-teman di Suara Tangerang Gebilangnya ya. Baik, gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya kira sama juga dengan teman-teman di Suara Tangerang Gemilang juga tetap dalam keadaan sehat ya. Luar biasa semangat Pak, apalagi di nuansa masih dalam rangka Hari Kemerdekaan. Pasti semangatnya masih berkobar banget dan terima kasih Bapak untuk hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di 91 tentunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga dengan Suara Tangerang Gemilangnya pasca HUT RI ini tetap terus eksis ya. Alhamdulillah. Sukses ya Suara Tangerang Gemilangnya. Mudah-mudahan doanya ya Pak untuk selalu sukses ya. Amin, amin, amin. Baik Bapak, terkait dengan rangkaian Hari Kemerdekaan kemarin ada apa aja sih Pak kegiatannya di Kabupaten Tangerang itu? Terima kasih ya. Jadi dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 tingkat Kabupaten Tangerang dengan tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Saya kira sebagaimana kita maklumi bersama sesuai dengan arahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bahwa dalam rangka memperingati 17 Agustus 2022 ini masih dalam situasi kondisi transisi pandemi Covid. Jadi tetap itu dilaksanakan tapi diupayakan supaya lebih sederhana ya. Yang pertama memang ada beberapa kegiatan yang memang menyentuh kepada masyarakat. Iya. Olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, ada juga olahraga rekreasi, ada catur juga, ada olahraga boccia. Jadi ini bahagian daripada upaya kita memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 ini. Itu kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan pegawai dengan masyarakat. Iya. Ada kegiatan-kegiatan formal lainnya seperti tanggal 15 kita juga alhamdulillah telah Pak Bupati telah mengukuhkan Paskibraka Kabupaten Tangerang, adik-adik kita dari semua sekolah SMA atau SMK di Kabupaten Tangerang, dan tanggal 16 tanggal 17 dini harinya juga kita melaksanakan kegiatan renungan suci yang dipimpin langsung oleh Pak Dandim di Taman Makam Pahlawan di Pagedangan, dan akhirnya pada hari H tanggal 17 kita melaksanakan penaikan bendera. Kenaikan bendera juga berikutnya pada sore harinya kita melaksanakan penurunan bendera. Semuanya berjalan dengan lancar. Ini bukti nyata bahwa semua komponen di Kabupaten Tangerang ini terlibat dalam rangka memperingati HUT RI. Satu lagi memang pada saat setelah kita melaksanakan pengibaran bendera pada pagi hari, siangnya itu kami kedatangan tamu juga dari Desa Cukanggali, Kecamatan Curug, telah melaksanakan karnaval. Jadi mereka menampilkan budaya-budaya lokal termasuk mungkin kreasi atau inovasi yang dibawanya, kesenian atau juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada lagi juga mungkin potensi-potensi lokal yang ada di Cukanggali sudah dilaksanakan di karnaval tersebut. Jadi kami terima langsung atas nama Pak Bupati. Alhamdulillah mereka juga turut mengapresiasi, mereka juga turut berbahagia, mereka juga turut terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Luar biasa masyarakat semangatnya, apalagi setelah 2 tahun pandemi sepi-sepi aja gitu ya Pak kemarin. Betul Euforianya Mbak, terasa betul. sekali gitu. Iya betul. Baik, nah tentunya untuk kegiatan
kegiatan 17-an ini masih berlangsung Pak sampai saat ini masih berlanjut lagi? Saya kira bukan hanya di tingkat Kabupaten Tangerang saja melaksanakan peringatan 17-an, tapi juga ada agenda-agenda yang sama dilaksanakan oleh teman-teman camat di 29 kecamatan. Saya yakin di desa, di RT, tingkat RT, RW pastinya juga Sangat dilaksanakan. luar biasa sekali loh Pak, rame banget. Ramai sekali karena mereka memang 2 tahun belakangan ini kan keleluasaannya itu kan terbatas Terbatas, untuk betul. memperingati atau melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Tetapi begitu kita mulai melandai masalah COVID, ya alhamdulillah wabah COVID, alhamdulillah seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang ada di tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, alhamdulillah mengapresiasi dan begitu geliatnya kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan-kegiatan budaya dan lain sebagainya itu dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Jadi kami sekali lagi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tangerang mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tangerang di 29 kecamatan yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkreasi dalam rangka memperingati HUT RI ini. Ya baik, nah kemeriahan untuk HUT kemerdekaan dan juga kegiatan-kegiatan yang terlaksana di Kabupaten Tangerang dan masih ke depan masih banyak agenda lagi yang megah-megah lagi gitu ya Pak. Itu kan tidak terlepas dari yang namanya generasi penerus bangsa. Iya. Nah menurut Pak Sekda, generasi penerus bangsa itu apa sih Pak? Iya. Kalau kita analogikan bahwa masa atau usia generasi muda ini usia remaja dan usia pemuda ya. Dan sesuai dengan data yang ada, jumlah usia remaja, usia pemuda ini di Kabupaten Tangerang itu ada 794.449 jiwa. Ya. Luar biasa. Artinya dari 794.000 itu 24,8% penduduk Kabupaten Tangerang itu usianya adalah usia remaja dan pemuda yang sekaligus juga mereka bisa dikatakan sebagai generasi bangsa, generasi penerus yang akan melanjutkan generasi-generasi sebelumnya untuk bisa lebih maju lagi di Kabupaten Tangerang, juga di Provinsi Banten, tentunya juga tingkat nasional. Banyak kegiatan-kegiatan yang memberikan kiprah kepada level itu, saya kira itu. Iya, baik. Nah, Pak Sekda kan juga aktif di organisasi-organisasi yang di situ di dalamnya juga banyak pemuda seperti pramuka gitu Iya. Pak. Kalau dilihat Pak, perkembangannya sekarang untuk di generasi Z ya, itu seperti apa sih Pak? Kreatifannya, kemudian semangatnya gitu. Iya, saya tambahkan tadi bahwa 24,8% usia atau masa penduduk yang ada di Kabupaten Tangerang ini adalah remaja dengan pemuda. Tentunya itu kalau kita analogikan bahwa mereka lah yang akan menjadi penerus, mereka lah yang akan menjadi pucuk-pucuk pimpinan formal maupun informal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, insya Allah di tingkat nasional ya. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemuda Kabupaten Tangerang tadi sudah disebutkan, ada beberapa siswa-siswi yang ada di sekolah SMA atau ke SMK, dia masuk kategori sebagai perwakilan atau duta di Paskibraka Kabupaten Tangerang. Tadi betul ada kegiatan lagi yang memang tidak pernah terhenti, yaitu kegiatan pramuka di Kuarcap. Nah, dan lagi kegiatan-kegiatan di bidang olahraga atau seni budaya dan lain sebagainya. Pastinya banyak di wilayah Kabupaten Tangerang. Kami berharap bahwa dengan pemuda, dengan remaja sebagai generasi penerus, supaya mereka-mereka ini senantiasa terlibat di level-level tingkat RT, di tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai di tingkat Kabupaten Tangerang. Harapan pemerintah Kabupaten Tangerang, harapan kita semua bahwa remaja, pemuda selaku generasi penerus harus terlibat di semua aspek kegiatan. Khususnya berkaitan dengan program-program pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang. Oke, kalau dilihat perkembangan untuk prestasi-prestasinya Pak, untuk pemuda-pemuda Kabupaten Tangerang ini sudahkah menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan gitu? Ya, antara lainnya perlu kami informasikan bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 itu ada prestasi pemuda pertukaran pemuda antar provinsi. Jadi jumlahnya di Kabupaten Tangerang itu sudah 13 orang
yang sudah melaksanakan pertukaran pemuda. Tempatnya adalah di Samarinda, Kalimantan Timur, Yogyakarta, Tanjung Pinang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berikutnya juga Bangka Belitung, Sawah Lunto, Manado, dan juga Jawa Timur. Itu dari sisi pertukaran pemuda. Ada di prestasi lain yaitu di kegiatan Paskibraka tingkat nasional tahun 2018, yaitu bernama Sapira Amanda Prasanti. Mereka yang bersangkutan adalah sebagai anggota Paskibraka nasional. Ada lagi prestasi kegiatan kewirausahaan. Ini tahun 2018 juara 1 wirausaha muda pemula berprestasi tingkat nasional atas nama Rian Adam Saputra Angka Wijaya. Banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang sebetulnya berkiprah di tingkat nasional. Ada sepak bola juga sementara ini kan. Ada Persita, kami juga mohon dukungannya, mohon supportnya semua masyarakat Kabupaten Tangerang dengan kebanggaan duta-duta di bidang olahraga sepak bola ini di Liga 1 ini supaya terus eksis dan mudah-mudahan mendapatkan prestasi yang terbaik juga untuk tahun 2022 ini. Jadi banyak kegiatan-kegiatan, banyak kiprah-kiprah masyarakat yang di level di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Nah, ini bukti nyata bahwa mereka sudah hadir. Mereka sudah hadir di tengah-tengah kegiatan tersebut dan sangat berprestasi. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi kepada yang bersangkutan, kepada orang tua, kepada kepala desa, kecamatan yang senantiasa menuntun, senantiasa membina semua masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang. Oke, baik. Dan kita tahu juga Kabupaten Tangerang ini memfasilitasi tidak hanya pemuda-pemuda yang dalam kita lihat itu normal gitu. Nah, kalau yang disabilitas ini juga terfasilitasi dengan baik ya Pak. Terbukti misalnya kegiatan-kegiatan kayak Asian Para Games, kemudian juga Boccia kemarin. Iya, gitu ya, persis. Pak? Iya. Ini juga nih, saya informasikan. Tepatnya hari Kamis, saya telah ditugaskan oleh Bupati membuka kompetisi internal Kabupaten Tangerang itu Paralimpik itu ya. Jadi cabang olahraganya adalah Boccia. Ini juga membanggakan di tingkat provinsi kita senantiasa mendapatkan yang terbaik ya. Ada juga perwakilan di Kabupaten Tangerang itu di Paralimpik ini atas nama siapa itu Maman kalau nggak salah. Ya, betul, Pak. Dia berprestasi beberapa waktu yang lalu menjadi juara 2 mendapatkan medali perak kan. Kalau nggak salah itu lempar Cakram. Lempar cakram kalau nggak salah itu ya. Nah, dia mendapatkan predikat juara 2, artinya mendapatkan perak. Ini juga membawa nama baik Kabupaten Tangerang. Nah, semua aktivitas yang normal, rutin dan yang parsial, semua kegiatan-kegiatan baik itu olahraga maupun kesenian terus dilaksanakan oleh masyarakat dan tentunya difasilitasikan oleh pemerintah daerah. Sekali lagi kami mengapresiasi kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang telah mendapatkan prestasi terbaik di bidang olahraga. Baik. Nah, kan dari 700 ribuan pemuda yang tersebar di Kabupaten Tangerang, generasi bangsa di Kabupaten Tangerang, untuk mereka yang ada di mungkin daerah pinggiran gitu, adakah program-program fasilitas gitu yang diberikan Kabupaten Tangerang untuk merangkul mereka semuanya gitu Pak? Iya, tadi di awal saya sudah sampaikan ya bahwa di Kabupaten Tangerang ini ada 29 kecamatan. Semua wilayah daerahnya sedang dalam proses transisi berkembang ya. Jadi jadi tidak pinggiran gitu kan. Baik. Ya mereka itu sama hak kewajibannya di wilayah maupun di masyarakat juga punya kesempatan yang sama dengan wilayah-wilayah lain. Jadi kita bersama dengan Pak Camat, bersama dengan Kepala Desa, bersama dengan Pak Lurah juga gitu kan. Membuka seluas-luasnya aktivitas mereka itu untuk bisa eksis, untuk bisa berkiprah dimanapun mereka berada ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan apa yang dibuatkan oleh pemerintah gitu kan tadi ya Mbak ya.
Jadi beberapa waktu yang lalu bahwa Pak Bupati telah melakukan kerjasama Pemda dengan pihak perusahaan, ada 23 perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan. Baik. Ya, membuka lapangan pekerjaan ada 12 sampai 13 ribu peluang untuk calon pencari kerja dan itu juga insya Allah akan kita prioritaskan juga untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Akan tetapi masyarakat lainnya juga punya kesempatan yang sama karena ada ketentuan-ketentuan teknis dari perusahaan-perusahaan tersebut, keahlian atau kompetensi apa yang dimiliki yang harus mereka terima di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kita semua memberikan kesempatan kepada siapa saja penduduk Kabupaten Tangerang. Prioritasnya memang penduduk Kabupaten Tangerang. Itu antara lainnya membuka. Terus juga yang kedua, KONI juga Kabupaten Tangerang bersama dengan Askab ya telah melaksanakan kompetisi juga di 29 kecamatan. Sebagaimana kita maklumi bahwa Pak Bupati sudah membangun sarana olahraga kan, stadion mini di 29 kecamatan. Hanya satu yang sedang dalam proses pembangunan yaitu di tahun 2023 nanti insya Allah adalah Kecamatan Kelapa II. Ya. 28 kecamatan lainnya sarana stadion mini itu sudah dibangun oleh Pak Bupati dan ini salah satu fasilitas juga yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk digunakan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Jadi ada aktivitas sosial, aktivitas olahraga bisa dilaksanakan di stadion mini tersebut. Ya. Berikutnya juga Pak Bupati sudah juga meminta kepada Dinas Koperasi, Dinas Indak juga supaya lebih aktif lagi dalam rangka merumuskan aktivitas UMKM di Kabupaten Tangerang supaya putaran ekonomi ini akan dapat di tingkat desa, kecamatan, juga tingkat kabupaten. Dan ini terus dikumandangkan, terus dijalankan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya. Baik, dan semuanya merata ke 29. Insya Allah, insya Allah. Baik, Pak Sekda dulu kan juga pernah muda, sekarang juga masih muda dong Pak ya. Kalau dulu Pak boleh diceritakan pada saat Pak Sekda usia remaja gitu, apa sih Pak yang masih terkenang sampai sekarang? Iya, sebenarnya saya kan tidak mimpi juga jadi pegawai negeri sipil, tidak pernah tidak bukan cita-cita ya Pak awalnya. Ya, karena pada saat itu tadi sudah saya singgung di awal bahwa pada saat remaja, pada saat pemuda, pastinya momentum itu adalah momentum dinamis. Dinamis beraktivitas. Pada saat kita remaja, pemuda, perkembangan aktivitas juga dijalankan oleh kami, oleh saya gitu kan. Hanya memang pada saat itu keingintahuan dan keterlibatan kita dalam menjalankan aktivitas sangat tinggi. Hanya mungkin belum diimbangi dengan pengendalian emosional yang stabil kan pada saat itu. Pada saat remaja, saya ingin mencoba bahwa saya ingin bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada Kabupaten Tangerang di bidang olahraga. Alhamdulillah, mohon maaf nih karena sudah ditanya, sejak remaja memang saya ikut olahraga di sepak bola. Sepak bola. Remaja usia 12 tahun sudah masuk di Persita usia 12, berikutnya usia 14 sudah masuk juga, usia 17 tahun saya sudah mulai di Persita Junior di Suratin dan setelah itu kami main di Persita Senior. Pada saat itu kan masih amatir kan, Luar biasa, Pak. belum alumni Persita ya Pak. Iya, belum Mas Eko belum seperti sekarang secara profesional kan Liga 1 masih amatir. Pada saat itu saya hanya ingin memberikan kontribusi kepada daerah, kepada masyarakat di bidang olahraga. Tidak berpikir ke depan seperti apa, tapi alhamdulillah doa semua sekarang saya bisa menjadi PNS selaku pelayan masyarakat. Oke, tapi sebelumnya cita-citanya apa Pak sebelum masuk PNS? Ya, saya memang dulu punya cita-cita, saya malu jadi menyampaikan pada kesempatan ini ya. Gak apa-apa dong Pak, biar kita semua tahu Pak. Memang dulu saya ingin punya cita-cita menjadi tentara. Tentara karena lihat orang tua ya, bapak selaku pada saat itu TNI, saya lihat begitu banyak tugas-tugas dijalankan. Kadang-kadang kan
setiap hari saya nggak pernah ketemu dengan Bapak kan, Bapak itu seorang TNI. Jadi Bapak menjalankan tugas Koramil se Kabupaten Iya. Tangerang. Kelihatannya nggak jarang sekali pulang Sibuk karena banget gitu ya iya Pak. tidur di rumah dinas gitu Heeh. kan, di Koramil gitu kan. Saya melihatnya ingin sekali itu seperti beliau. Artinya mungkin beliau menjalankan tugas itu untuk kepentingan Heeh, masyarakat masyarakat, juga. iya. Nah, saya ingin menjadi TNI pada saat itu seperti orang tua untuk bisa berbagi rasa kepada masyarakat. Akan tetapi nasib tidak menguntungkan gitu kan. Tapi sekarang akhirnya jadi ASN. Tapi ASN juga sama juga berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah sekarang juga Bapak di posisi Sekda ini kan juga sudah melayani masyarakat Pak, Ya, berinteraksi banyak dengan makasih. masyarakat juga ya. Makasih. Sehat selalu Pak, pokoknya tentunya luar biasa, keren banget. Ya, terima kasih Mbak. Mas Untuk Eko, makasih. oke, jadi hobinya sekarang masih olahraga Pak? Masih Satu sepak bola? minggu sekali atau 2 kali saya usahakan saya sempatkan untuk eh, main Sepak sepak bola. bola. Jadi masih cinta sama Iya, sepak bola sampai sekarang. karena apa? Karena minimal 1 minggu sekali ya. Tapi kalau misalkan hari Jumat ada kesempatan sore setelah pulang kerja, saya sempatkan walaupun jam 5 saya sempatkan. Sisanya bisa hari Sabtu atau hari Minggu. Karena harus diselingi dengan olahraga. Iya. Karena kan setiap hari ini sebagaimana kita malum kan, kadang-kadang nggak sempet juga gitu olahraga gitu kan pada siang atau sore hari. Jadi kalau nggak sempet begitu kan kita akan terlena, khawatir juga akan mengganggu juga kondisi kesehatan kan. Jadi kita upayakan untuk bisa olahraga seminggu 2 kali supaya kondisi kesehatan ini bisa terpelihara begitu. Oke, berarti Pak Sekda ini putra daerah Tangerang ya, asli Tangerang ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa sekali dari Tangerang untuk Tangerang juga ya Pak. Iya, alhamdulillah, makasih. Baik, nah waktu Bapak juga sibuk banget gitu untuk membagi bersama keluarga ini biasanya ngapain aja sih Pak? Iya, eh memang hari Senin sampai dengan hari Jumat kita menjalankan tugas selaku pelayan masyarakat ya. Tapi kadang-kadang hari Sabtu, hari Minggu juga eh ya pastinya juga masih ada kegiatan Masih ada juga ya. kegiatan biasanya betul. Iya, kita sempatkan lah bisa malam Minggu ya, atau juga bisa malam Sabtu begitu kan. Tapi kalau pagi atau sampai sore, kalau hari Sabtu Minggu biasanya suka ada juga kegiatan-kegiatan gitu ya. Ya katakanlah ada kegiatan-kegiatan undangan-undangan dari masyarakat. Ini juga atas izin, atas perintah Pak Bupati, saya juga masih sempat hadir Sabtu Minggu juga. Oke baik, tapi untuk waktu keluarga disempat-sempatkan ya Pak. Sempatkanlah malam paling ya. Iya, alhamdulillah Ibu mengerti ya, anak-anak juga mengerti ya Pak. Alhamdulillah ya ibu kan PNS juga kan sebelumnya kan anak-anak juga ada yang PNS juga mereka memahami tentang itu saya kira gitu. Alhamdulillah. Baik Bapak, terakhir untuk harapan kepada pemuda generus bangsa Kabupaten Tangerang dan juga inovasi yang ingin Bapak berikan kepada Kabupaten Tangerang, apalagi nih Pak, silakan. Iya, pada momentum ini saya ingin sampaikan dan mengajak kepada seluruh pemuda, remaja pemuda di Kabupaten Tangerang yang sejumlah 794.000 untuk senantiasa hadir Iya. hadir di tengah-tengah masyarakat, baik itu di level desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan seterusnya, untuk bisa melaksanakan aktivitas yang positif ya, dalam rangka membantu membangun di tingkat desa, kecamatan, juga kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, kami bersama dengan Disdik juga dengan kepegawaian untuk terus mengikuti perkembangan mengajak kepada masyarakat supaya di usia-usia sekolah tetap bisa menjalankan proses belajar mengajarnya di sekolah. Yang ketiga, kepada seluruh remaja dan pemuda senantiasa sempatkan waktu untuk berolahraga ya supaya dalam kondisi prima, dalam keadaan sehat. 3 hal itulah yang harus kita kumandangkan terus ke masyarakat Kabupaten Tangerang. Kita sehat, kita bisa belajar, masa depan insya Allah akan tergapai. Iya, amin. Kita sehat, kita bisa belajar,
insya Allah aktivitas akan terus meningkat. Jadi harapannya sehat dan cerdas. Sehat dan cerdas, amin. Luar biasa untuk para generasi penerus bangsa. Ini pesannya Pak Sekda harus dilaksanakan di tengah gempuran zaman yang sangat luar biasa ini perkembangannya ya Pak, yang mana kita harus bisa menyaring juga ya untuk para generasi muda. Baik Pak Sekda, terima kasih untuk waktunya. Habis ini sibuk lagi untuk beraktivitas dan tentunya sehat selalu Bapak. Iya, terima kasih kepada Suara Tangerang Gemilang juga Mas Eko dan kawan-kawan, tetap eksis. Amin. Tetap juga bisa menjalankan tugas dalam rangka memberikan informasi pesan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Amin, terima kasih untuk dukungannya Pak. Kita akan selalu mencoba untuk bisa mengedukasi masyarakat dengan informasi-informasi yang baik tentunya. Baik Pak Sekda, kita akhiri ya untuk 91 podcast edisi hari ini. Kita ketemu lagi di next kesempatan, mudah-mudahan dengan informasi-informasi yang baru lagi Pak Sekda. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Sekda, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Hadatolan, untuk demikian 91 podcast, kita ketemu di next kesempatan dan jangan lupa subscribe untuk YouTube-nya Tangerang Radio ya, dan juga IG-nya. Sampai ketemu lagi di 91 podcast berikutnya.